Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada kegiatan Sematren kali ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai keistimewaan bagi para penimba ilmu di bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Khairul Azhar SPD. Nah, sebelum lanjut ke kajian materi ini, Zaskia mau tanya dulu, apa kabar Akang Teteh dan Dewan Guru semuanya? Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di hari ini sampai seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita lanjut ke kajian materi yang akan dibawakan oleh Bapak Yunus Khairul Azhar SPD tentang keistimewaan bagi para penimba ilmu di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak akan membahas materi mengenai keistimewaan bagi para penimba ilmu di bulan Ramadan. Keutamaan menuntut ilmu sangat penting, seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan pun yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham pula. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud 3641. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu merupakan keutamaan bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya dianjurkan mencari ilmu agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran bulan suci Ramadan bagi orang Islam di Indonesia seringkali digunakan untuk memperbanyak amal ibadah. Selain amal ibadah, bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk memperluas dan mendalami ilmu agama. Setiap bulan puasa, pondok-pondok pesantren
banyak menggelar pengajian kitab-kitab tertentu yang mengikutinya tidak hanya dari kalangan santrinya saja, tapi juga dibuka untuk masyarakat umum bagi yang berminat mengikutinya. Tidak hanya di pondok pesantren saja, tapi juga banyak dari masjid-masjid yang juga mengadakan pengajian-pengajian kitab yang khusus dikaji dalam bulan suci Ramadan ini. Untuk pesertanya berasal dari jamaah masjid itu sendiri, ada juga dari masyarakat setempat. Begitu juga lembaga pendidikan mulai dari SMP dan SMA. Di bulan suci Ramadan ini biasanya lembaga pendidikan ini mengadakan pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Nah, untuk sekarang kita di sini mengadakan sematren. Selain memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, i'tikaf di masjid, dan sedekah, kegiatan menuntut ilmu ini juga termasuk salah satu cara untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Jika menuntut ilmu di bulan-bulan biasa memiliki keutamaan yang banyak, apalagi menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, sudah pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu di bulan Ramadan ini yang akan Bapak terangkan ada beberapa, di antaranya yaitu seperti yang sudah Bapak ungkapkan dari dalil-dalil tadi. Yang pertama adanya pahala yang akan kita dapatkan seperti mendapatkan pahala selama setahun. Dalam kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Husain halaman 11 disebutkan bahwa hadisnya bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadana kataballahu ta'ala lahu bikulli qadami ibadah sanah. Artinya, barang siapa hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap langkah kakinya ya, sebagai ibadah selama 1 tahun. Nah itu ya, dari hadis tersebut sangat luar biasa sekali kalau kita mendatangi majelis-majelis, apakah itu mau di masjid, di sekolah, di majelis keagamaan, kita akan diberikan pahala setiap 1 langkah itu setara dengan 1 tahun. Maka itu sungguh sangat keutamaan yang sangat-sangat luar biasa untuk kita semua. Maka kita kalau misalnya menuntut ilmu di sekolah, kita harus mau datang ke sekolah, mencari ilmu, karena keutamanya sudah sangat luar biasa. Kita diberikan pahala dari 1 langkah kakinya, pahalanya sama seperti 1 tahun. Kalau misalnya kita melangkahkan kaki dari rumah ke sekolah, misalnya 1000 langkah, kita tinggal kalikan saja. 1000 kali 1 tahun berapa? Sangat luar biasa sekali ya, pahala yang akan kita dapat. Berikutnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai dalil acuannya yang tadi Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu atau diberi ilmu. Jadi derajatnya kalau kita mencari ilmu, kita pasti naik derajatnya. Berikutnya kita akan menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dari Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya adalah para ulama atau orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan menjadi memiliki sifat yang takut, akan terus bertambah sifat takutnya kepada Allah. Jadi dia itu akan sering lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu ya, menjadi pribadi yang takut kepada Allah, maksudnya seperti itu. Berikutnya, keutamaan yang lain kalau kita menuntut ilmu di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan jalan menuju surga. Dalilnya sama seperti yang tadi yang diungkapkan. Jadi Allah
selain mendapatkan kita pahala dari Allah ya tentunya ya, memberikan pahala untuk kita semua. Misalnya satu langkah ya dari rumah, satu langkahnya sama seperti 1 tahun. Dan kita juga akan dimudahkan jalannya menuju surga tentunya ya, seperti itu. Berikutnya keutamaan yang lainnya itu adalah mendapat seluruh kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari ilmu, Allah akan memahamkan kita dalam ilmu tersebut. Allah akan memudahkan kita. Jadi kita akan mendapatkan seluruh kebaikan dari ilmu-ilmu tersebut. Berikutnya keutamaan yang lain akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dalilnya itu dari Ibnu Qayyim, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan para Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu, dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Berikutnya merupakan amal jariah untuk kita semua, ya. Orang yang menuntut ilmu akan dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang manusia mati, akan terputuslah darinya amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama ada sedekah jariah, terus ada ilmu yang diambil manfaatnya, lalu yang terakhir ada anak soleh yang mendoakannya. Jadi itu ya sebagai amal jariah kita. Kalau kita mau mencari ilmu, terus kita juga mengamalkannya dan mengajarkannya, itu tidak akan putus-putus ya. Bisa menjadi sedekah jariah juga untuk kita semua. Jadi kita harus mau mencari ilmu. Berikutnya dapat menghidupkan hati ya. Jadi kalau kita mencari ilmu itu, hati kita akan terasa hidup, hati kita akan penuh ya dengan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya keutamaan yang lain, kita akan menjadi orang yang bahagia, karena kalau kita memiliki ilmu, kita kalau jalan kemana-mana saja kita akan merasa bahagia. Misalnya contohnya kalau kita misalnya sedang berjalan ke sebuah majelis, ditanyakan ayat ini menerangkan apa, nah kita sudah tahu ilmunya, nah kita akan merasa bangga dengan keilmuan kita akan merasa tentram dan bahagia. Itu sebagai salah satu keutamaannya. Berikutnya keutamaan yang lain termasuk amalan yang paling utama ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, menghadiri majelis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat ya. Ada dalil yang menerangkan seperti itu. Menjenguk 1000 orang yang sakit dan mengiring 1000 jenazah lebih utama dari itu juga. Jadi kita harus mau mencari ilmu, karena itu lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit atau mengiringi 1000 jenazah. Itu ya. Berikutnya meninggal saat menuntut ilmu akan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ungkapkan, barang siapa yang kedatangan maut saat menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah batas antara dia dengan Nabi melainkan hanya derajat kenabian. Nah, ini sudah sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita meninggal pada saat menuntut ilmu, apakah itu mau di pesantren, di masjid, di sekolah, maka kita langsung akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti jaminannya surga ya, karena orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berada di surga. Seperti itu ya. Jadi keutamanya sangat luar biasa. Berikutnya pahalanya seperti pahala haji. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi kita
Kalau misalnya kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji, ya kita fokus saja menuntut ilmu terus menerus, apalagi di bulan puasa ini ya tentunya. Misalnya kita belum mampu misalnya untuk mengumpulkan biaya untuk pergi naik haji. Kalau sekarang kan pasti mahal untuk naik haji ya biayanya. Ya kita mulai dicicil saja, tapi ada juga cara-cara yang lain. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keutamaannya. Salah satu di antaranya itu adalah dengan menuntut ilmu. Jadi dengan menuntut ilmu itu dari yang tadi Bapak utarakan, Bapak terangkan, ternyata banyak sekali keutamaan-utamaannya. Salah satu yang harus kalian pahami, kita itu kalau meninggal akan langsung bertemu dengan Allah. Jadi keutamaan-keutamaan inilah yang sangat luar biasa, apalagi kalau di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja ya sedikit gambaran dari Bapak mengenai keutamaan-keutamaan para penuntut ilmu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan menuntut ilmu dengan aktivitas-aktivitas yang lebih baik dan kondusif lagi. Semoga bulan puasa kali ini kita dapat melaksanakannya full ya, sampai hari terakhir mudah-mudahan untuk kita semua. Itu saja, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada materi-materi yang Bapak tidak bisa sampaikan secara full dan menyeluruh ya untuk kalian semua, karena kekurangannya dari Bapak. Kalau kelebihannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu saja, sekali lagi Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang dibahas kali ini dapat memberikan pencerahan untuk kita semua hingga kita bisa dapat menjalankannya semaksimal mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Yunus Khairul Azhar SPD yang telah menyampaikan materinya mengenai keistimewaan bagi para penimba ilmu di bulan Ramadan. Nah, ada hadis yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ada hadis yang lainnya juga, Bismillahirrahmanirrahim, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, carilah ilmu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari semenjak kita lahir sampai nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, kita akan mendapatkan pahala seperti 1 tahun. Pahalanya akan dilipat gandakan, akan mendapat seluruh kebaikan, akan menjadi pribadi yang takut oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati, serta kita akan bertemu langsung dengan Allah di surganya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yunus Khairul Azhar dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.